Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberkati segala usaha yang dilakukan, diampunkan segala kesalahan yang telah berlalu, dan diperbetulkan oleh Allah amalan-amalan yang kita akan lakukan pada masa-masa hadapan. Salawat dan salam mudah-mudahan sentiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, zuriatnya, sahabat-sahabat baginda, dan juga hendaknya salawat dan salam, rahmat dan pengampunan Allah sentiasa dilimpahkan kepada umatnya yang mengikuti sunnahnya, yang berada di atas jalan yang telah ditetapkan olehnya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan teruskan tafsir kita surat Yunus. Dan minggu lepas kita telah pelajari ayat yang ke-38 yang kita cantumkan dengan ayat 37. Ayat yang menceritakan tentang tuduhan jahat dan tidak berasas yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam semenjak daripada turunnya Al-Quran hingga hari ini dan mungkin hingga hari kiamat, yang terus-menerus menuduh, mendustakan, menafikan akan kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sama ada yang mereka dustakan itu Al-Quran yang dibawa, yang mereka tuduh sebagai rekaan, syair, mantra, karangan Nabi, hasil salinan yang dilakukan oleh Nabi daripada kitab-kitab sebelumnya, ataupun yang mereka dustakan itu yakni tentang kelayakan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Yang menurut mereka Nabi Muhammad sebenarnya tidak layak dipilih oleh Allah sebagai nabinya. Kalaupun mereka meyakini ada orang yang diutus oleh Allah sebagai utusannya untuk menyamai risalahnya,
Mereka kata, bukan Muhammad bin Abdullah orangnya. Bukan Muhammad bin Abdullah orangnya. Kata mereka. Dan itu ada diceritakan dalam Al-Quran. Apapun dari aspek manapun yang mereka dustakan tentang Islam, atau tentang orang yang buat Islam, yang pasti tuduhan mereka itu tidak berasas. Bahkan ketika mereka diberi peluang dan ruang untuk membuktikan kesahihan tuduhan mereka, tentu dengan mendatangkan bukti, dalil, dan hujah yang benar. In kuntum shadiqin, in kuntum shadiqin, in kuntum shadiqin. Mereka masih juga gagal. Sementara Al-Quran sentiasa menunjukkan kebenarannya kepada mereka, hujah-hujah yang tidak mungkin mereka mampu membantahnya. Disinilah sebetulnya pertembungan antara kebenaran yang mutlak yang dibawa oleh Nabi berhadapan dengan kebatilan yang tidak punya asas, yang tidak punya dasar sama sekali. Sudah barang pasti kebenaran akan dapat mengalahkan kebatilan. Walaupun tentunya perlu diperjuangkan, perlu pengorbanan, perlu masa untuk menjayakannya. Bukan Allah tidak berkuasa jika Allah menghendaki memenangkan kebenarannya mengatasi kebatilan tanpa melibatkan Nabi dan tanpa melibatkan hambanya. Allah berkuasa jika Allah mau. Tapi Allah menghendaki Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya lah mesti berjuang sesuai dengan bakat dan kebolehan, kemampuan mereka masing-masing untuk menjayakan kebenaran, memenangkan kebenaran, mengatasi kebatilan. Baik, hari ini insyaAllah kita akan pelajari sambungan ayat ini, yakni hari ayat yang ke-39 dan seterusnya insyaAllah. Mari kita simak Al-Qur'annya, lihat Al-Qur'annya surah Yunus ayat yang ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim fanzur kaifa kana 'aqibatuz zalimin. Bal bahkan kadzabu bima lam yuhitu. Mereka telah banyak mendustakan akan apa yang mereka akan apa yang ilmu mereka tidak dapat memahaminya. Yang mereka tidak menguasai, mengetahui dengan ilmunya. Walamma ya'tihim ta'wiluh, dan juga belum datang kepada mereka takwilnya. Nanti akan dijelaskan apa kuasa takwil ini. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah, seperti itulah telah mendustakan oleh orang-orang sebelum mereka. Maka perhatikan oleh engkau Muhammad, bagaimana adalah akibat orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini, Allah ceritakan mereka mendustakan Al-Quran, isi Al-Quran, puncanya
Kerana mereka belum dapat memahami akan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Takwilnya, penjelasannya. Dengan ayat yang mudah, ini kata At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, beliau menyatakan, ma bihaula'il musyrikin ya Muhammad, takdibu. Walakin bihim at-takdib bima lam yuhitu bi'ilmih, mimma anzalallahu alaika fi hadzal Qur'an. Wahai Muhammad, kata Allah, At-Tabari memahami ayat ini seperti ini. Wahai Muhammad, sebetulnya orang-orang ini, yakni orang-orang kafir Quraisy khasnya, mereka ini tidak mendustakan engkau. Bukan. Pendustaan, penentangan yang mereka lakukan itu, hakikatnya bukan terhadap engkau. Tapi apa yang mereka dustakan ialah apa yang mereka belum fahami tentang isi Al-Quran yang Allah turunkan kepada engkau. Gitu. Mereka, oleh sebab mereka ini belum dapat memahami atau tidak dapat memahami apa maksud firman Allah dalam Al-Quran yang Nabi sampaikan ini, maka mereka mendustakannya. Jadi dalam ayat ini maksudnya Muhammad, kata Allah, kau jangan kecil hati, kau jangan sedih. Karena pendustaan yang mereka lakukan, penentangan yang mereka lakukan itu bukan terhadap engkau. Mereka tidak mendustakan engkau. Tapi mereka mendustakan isi Al-Quran yang aku turunkan pada mereka yang mereka belum dapat memahami itu. Hanya kerana mereka tidak faham. Nah, di sini menarik. Ini satu di antara ciri khas orang kafir jam sekarang. Salah satu ciri khas orang kafir yang sekaligus salah satu punca utama orang menentang kebenaran. Ini penting saya sampaikan. Untuk menjadi peringatan bagi kita. Saya ulangi. Ini ciri khas orang kafir penentang Islam, penentang Al-Quran. Ini adalah salah satu sebab utama kenapa orang menolak kebenaran. Apa dianya? Kata Ibnu Ashur dalam tafsirnya, At-Tahrir wa Tanwir. Wa anna halahum fil mubadarah bitakdzib qalbat ta'ammul a'jab min asli takdzib. Id annahum badaru ila takdzibihi duna nadharin fi adillati sihhatihi. Itu kata Ibnu Ashur dalam tafsirnya. Apa artinya? Keadaan orang-orang kafir atau sikap yang orang-orang kafir ambil dengan begitu cepat mendustakan, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, itu sebenarnya lebih pelik daripada perbuatan mereka mendustakan itu sendiri. Sikap mereka tergesa-gesa segera itu lebih dahsyat daripada pendustaannya. Mendustakan itu satu yang luar biasa. Tapi segera mendustakan sebelum berfikir. Duna nadhar, sebelum berfikir. Itu adalah satu betul-betul tanda kebodohan. Maksudnya apa? Jika mereka mau memperuntukkan sedikit masa untuk berfikir, untuk merenung, untuk memahami dahulu. Kalau dalam bahasa sekarang, mempelajari terlebih dahulu. Setelah belajar, kemudian merenung, berfikir secara kritis. Ya. Berfikir sini maksudnya berfikir kritikal.
betul-betul memanfaatkan, mendaya gunakan kecerdasan otak, kecerdasan IQ yang Allah anugerahkan. Kemudian dipikir, betul ke yang Muhammad sampaikan ini mantra? Betul ke Muhammad itu seorang yang gila? Kan mereka dari awal-awal kita sudah tuduh Nabi Muhammad itu seorang yang gila. Seorang bomoh, kahin, seorang ahli sihir, sahir. Quran itu pula dikatakan, itu hanyalah syair-syair. Itu adalah mantra-mantra. Masa betulkah Nabi Muhammad itu seorang yang gila? Dan Quran yang sama itu syair. Allah kata, jika mereka itu mau merenung sejenak, memperuntukkan masa, sedikit masa, berfikir dengan bersungguh-sungguh, dengan berfikir kritis, dan berfikir jernih. Berfikir kritis dan jernih, pasti mereka tidak akan kata begitu. Pasti mereka akan mengakui kebenaran Al-Quran, akan mengakui kebenaran Rasulullah, walaupun mereka belum berani menyatakannya. Tapi minimum hatinya sudah, ya betul lah Muhammad. Tapi kejahilan mereka, kebodohan mereka terlalu ketara. Tolak mentah-mentah tanpa berfikir terlebih dahulu. Ini bahaya sekali. Ini yang saya kata tadi adalah salah satu punca kenapa orang menolak kebenaran. Dengar saya terus tolak tanpa berfikir. Tanpa mau belajar. Akhirnya, sikap yang mereka ambil semasa di dunia seperti ini terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad SAW, menjadi punca penyesalan mereka kelak di akhirat. Dan mereka mengakui itu. Allah rakamkan penyesalan ini yang akan dialami oleh mereka di akhirat, karena dahulu mereka tidak mau berfikir, merenung, memahami, mempelajari terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan sama ada nak iman ke, nak tolak ke. Tapi salahnya berfikir bersungguh-sungguh. Coba jamaah perhatikan. Buka Al-Quran surah Al-Mulku. Yang belum hafal, ya bukalah. Kalau sudah hafal, tak payah buka. Tabarakalladzi, surat Tabarak tuh. Ya itu mesti dihafal itu. Ya. Besar fadilatnya itu Al-Mulku. Ayat yang ke-10. Surah Al-Mulku ayat yang ke-10. Nak buka account untuk anak. Ya, lihat ayatnya. Ada anak ni atas, anak form dulu isi orang. Oh, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allahu Akbar. Ini ucapan mereka kelak di akhirat. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang menolak kebenaran dari awal tanpa mau berfikir terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang sedang kita belajar ini, mereka mendustakan Al-Quran, mereka menolak Nabi Muhammad SAW hanya karena mereka belum dapat memahami isinya. Karena mereka tidak mau berfikir. Apa ucapan mereka di akhirat kelak? Qalu. Wa qalu, dan mereka nanti akan berkata, ini di akhirat. Lau kunna nasma'u. Kalaulah dahulu kami mau mendengar. Au naqil. Atau kami mau berfikir, berakal, menggunakan akal. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya tidaklah kami menjadi orang-orang ahli neraka sa'ir. Pasti kami tidak berada di neraka ini. Kalaulah jika sekiranya di dunia dahulu kami nasma. Mendengar di sini bukan mendengar maknanya tak peka ya mas sekalian ya. Sebab kata sami'a,
Sami'a yang kita terjemah Melayu ini maknanya dalam Al-Quran maknanya ada macam-macam. Satu, sami'a makna idrakul aswat. Yakni mendengar sesuatu. Jika orang itu tak peka, ya mana sami'a lah. Dan ini kita tak ada beza antara orang mukmin dengan orang kafir. Bahkan tak ada bezanya minta maaf antara manusia dan hayawan. Sama-sama dengar. Kita dengar suara, ayam lembu dengar suara. Karena kita tidak peka. Itu makna sami'a pertama. Sami'a yang kedua maknanya, yakni memahami. Bukan dengar dan dengar tetapi dengar dan faham. Itu terlebih tinggi. Itu ada perbezaan antara kita dengan hayawan. Kita orang mukmin dengan orang kafir sama. Kita faham, orang kafir pun faham. Minggu lepas saya telah jelaskan bagaimana Walid bin Mughirah faham akan Al-Quran. Ingat, Imam Syafi'i pernah kata dalam mukadimah kitab risalahnya, saya ulangi minggu lepas saya pernah katakan, ketika Al-Quran turun, manusia ini hanya ada dua jenis manusia saja. Kalau bukan kafir, musyrik, ya ahli kitab. Waktu itu Muslim belum ada. Kan semasa Quran turun, majoriti masyarakat community Muslim belum ada. Ya baru Nabi Muhammad, Khadijah Al-Kubra, dapat lagi Abu Bakar. Jadi Muslim sebagai satu masyarakat belum ada. Itu minggu lepas saya katakan, ayat-ayat pertama turun hadisnya di Makkah lebih banyak ditujukan pada orang-orang kafir. Dan mereka faham. Nah, ini makna kedua. Mendengar maknanya faham. Nah, itu lumayanlah lebih baik daripada hayawan. Tapi belum cukup baik. Ada sami'a makna ketiga. Setelah ia faham, menerima. Sima'a qabul namanya. Sima'a qabulin. Yang kedua tadi ya sima'ul fahmi. Mendengar dan menerima. Oh iya, saya dah dengar kebaikan ini, saya dah faham benda ini baik, benda ini persunturan, dan saya menerima. Iya, saya terima ia sebagai kebenaran. Ini bagus, nomor 3 ini. Ini nomor 3. Tapi belum cukup. Kena ada sami'a peringkat yang keempat. Yakni bukan sekadar sima'a qabul, tapi juga walimtithal, melaksana, mengerjakan apa yang dia sudah terima. Saya dah faham, saya dah dengar bahawa ayat ini ayat suruhan. Isinya kita suruh ini, saya dengar. Dan saya faham, isinya saya faham. Saya pun menerima bahawa ayat ini suruh kita buat ini. Dan saya mesti lakukan. Itu paling tinggi. Sima'a, qabul, dan imtisal, melaksanakan. Orang kafir ini masa di dunia dahulu mendengar karena mereka tidak peka. Masa di dunia si kafir ini mendengar dan bahkan faham. Faham. Tapi walaupun ada mereka faham dan menerima, contohnya Walid bin Mughirah pernah menerima. Tapi tak ada keberanian untuk menzahirkannya kerana pengaruh kawan, contohnya Abu Jahal. Yang pasti orang-orang di neraka kelak, orang semasa di dunia, walaupun ia mendengar, walaupun ia faham, tapi tak mau buat. Dan itu yang menyebabkan orang kafir menyesal. Yang dia kata, kalaulah dahulu di dunia kami mendengar, mendengar ini maknanya bukan mendengar pasal apa, mendengar yang keempat tu. Kami terima dan kami buat, kami kedua dan kami laksanakan. Malangnya kami hanya mendengar, kami hanya faham, kami hanya mengakui Muhammad itu tidak bohong, tapi dah mati kami tetap memusuhinya. Au nakil, ini. Au nakil, atau kami kemudian berfikir. Ada yang mengatakan nakil di sini maknanya hatta, sehingga. Selepas mendengar dan faham, kemudian berfikir. Menggunakan akal fikirannya. Akal ini lebih merupakan kerja jiwa ya sekalian ya. Kalau kerja otak namanya tafakkur. Ini saya pernah jelaskan dalam siri-siri yang dahulu, mungkin yang pernah ikuti kuliah saya. Tafakkur itu kerja otak. Otak yang fizikal ini kerja dia tafakkur. Ta'akul, akal itu kerja jiwa. Kerja jiwa. Jadi lebih kepada maknawi.
Nah, di situ nanti yang menentukan. Terima, tidak, buat, tidak, percaya, ragu, patuh, tak patuh. Kalaulah dahulu kami mendengar, kami terima, dan kemudian kami buat, pasti kami tidak masuk neraka sa'ir. Tengok. Di dunia, jangankan mereka faham, belum mempelajari, belum berfikir pun mereka sudah tolak. Wa'iyadzubillah. Sebab itulah dalam agama ya mas sekalian. Dalam usaha kita mencari kebenaran, dalam usaha kita mencari panduan hidup yang dibawa oleh Nabi SAW, Allah telah memberi panduan kepada kita. Khasnya kepada orang yang mudah menolak tanpa berfikir. Dari awalnya dengar aja tanah. Khasnya bagi orang yang bila disampaikan peringatan, ditunjukkan kebenaran, dia tolak awal-awal. Ada tanah. Disampaikan qala Allah Ta'ala, dia tak nak. Disampaikan qala Rasulullah SAW, tak nak. Khasnya pada orang-orang seperti ini, Allah suruh Nabi SAW memberitahu mereka, rujuk surah Saba ayat 46. Coba dibuka surah Saba ayat 46. Coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Kul, katakan wahai Muhammad, beritahu pada umatmu, khasnya mereka yang mudah menolak itu. Kamu belum sampai belum habis menyampaikan kebenaran, mereka dah tolak dah. Tanah. Nih, kepada orang jenis macam inilah. Suruh belajar tanah, dengar tanah. Tolak awal-awal dah. Kepada orang-orang seperti ini, khasnya, ini ayatnya. Muhammad, beritahu pada golongan ini. Innama a'izukum. Hanya saja aku beri kamu nasihat. Aku beri kamu pengajaran. Tak banyak. Biwahidah. Satu saja. Beginilah. Kalau kamu tak mau terima yang ini, tak mau terima yang itu, aku kata gini, kamu tak nak. Aku kata gini, kamu tak nak dengar. Sekarang ginilah, aku minta satu sajalah. Aku nak peringatkan kamu satu perkara aja. Tolong. Apa satu perkara ini? Antaqumu lillah matna wa furoda. Allahu Akbar. Antaqumu, kamu berdiri lillah, kerana Allah. Maknanya apa? Kamu hendaklah melakukan satu pekerjaan, perbuatan, lillah kerana Allah. Bukan berdiri itu tidak. Duduk di satu tempat, mungkin, oh ya. Itulah, kalau begitu saya nak buat ini. Nak mengamalkan ini. Aku nak duduk seorang diri. Masna atau dua orang. Ya, paling tidak dua orang lah sebagai lawan bicara, lawan cakap, lawan dialog. Seorang pun boleh. Tapi dua orang pun boleh, masna. Ada lawan cakap. Setelah duduk di tempat yang sunyi, hanya berdua atau seorang diri, apa yang dilakukan? Tsumma tatafakkaru. Kemudian kamu berfikir. Nah, ini dia. Tatafakkaru. Kemudian berfikirlah kamu. Baca ayat Quran. Quran itu cerita macam ni. Asalnya kita tidak ada, kemudian sekarang ada, kemudian nanti tidak ada, kemudian gini, kemudian akan.
Apa yang Quran katakan ini, masa ini halal, ini haram. Lalu kita selama ini susah nak menerima. Allah kata, tak apa kalau kamu susah, coba kamu duduk seorang-seorang, ataulah maksimal 2 orang, ada lawan bercakap, berdialog, bertukar pikiran. Kemudian fikir dengan secara yang saya kata tadi, kritikal dan jernih. Itu penting. Sebab kalau kita duduk seorang diri dalam masalah merenung seorang diri, itu biasanya kita akan berpikir jernih. Saya gunakan istilah jernih. Ya, paling tidak 2 orang lah itu jernih. Tapi kalau kita duduk ramai-ramai, sementara kita satu kepala dengan dia orang, ya kacau lah. Duduk ramai-ramai dan satu kepala, semua tolak. Biasanya bila beramai-ramai di zamannya, berfikir sudah menjadi tidak kritis. Ya. Jamaah pasti ada pengalaman sendiri. Mungkin berbincang dengan satu grup, dalam grup usroh, hanya 10 orang, dan boleh dialog, mengkaji satu-satu ayat di ayat. Pasti ya lebih berkesan daripada jamaah bercakap secara umum di dataran merdeka yang didengar oleh 2.000 orang. Ya. Tapi memanglah kalau pendengarnya 2.000 orang di dataran merdeka, kan nampak gah. Tapi biasanya kalau ramai-ramai kurang berpikir kritis. Sebab itu biasanya ceramah umum didengar oleh ramai orang, itu janganlah menggunakan, memilih tajuk yang ya terlalu berat, yang terlalu apa. Sebab biasanya mereka kurang berpikir. Sebab itu Allah kata, kalau kamu ingin dengan mudah melihat kebenaran, coba duduk seorang diri, atau paling tidak berdua, lalu berpikir. A menolak Nabi Muhammad, B menolak Nabi Muhammad, A tolak Quran, B tolak Quran. Allah kata, cobalah kamu A dan B, duduk seorang atau paling berdua, lalu renung betul-betul, fikir betul kamu Muhammad ini gila sebagaimana yang kamu tuduhkan. Ada ke tanda-tanda gila pada diri Muhammad? Betul ke Quran ini karangan Muhammad? Kalau betul dia karangan Muhammad, sebagaimana kamu dakwah, bagaimana mungkin Muhammad seorang yang ummi boleh mengarang karangan yang sehebat itu yang kamu sendiri mengkaguminya? Dan kenapa kamu yang sastrawan tidak? Lama-lama dia dekati, iya ya. Betul lah, rupanya tuduhanku kami ini hanya tuduhan melulu belaka. Iya. Inilah yang ya Allah, cara yang Allah tunjukkan. Cara yang berkesan untuk mencari kebenaran. Berpikir. Ma bisahibukum min jinnah. Bahwasanya sahabat kamu, maksudnya Muhammad itu tak ada penyakit gila. In huwa illa nadhir. Tiadalah Muhammad itu melainkan hanya seorang pemberi peringatan bagi kamu. Baina yadai azabin syadid, akan adanya azab yang sangat-sangat keras dari sisi aku, kata Allah. Akhirnya Umar bukan baru mendengar Al-Quran, dah selalu dengar Al-Quran sebelum agama Islam. Jadi kerasnya bukan main mentang Al-Quran, mentang Nabi. Bahkan ada niat tidak membunuh Nabi. Maklum, ia di tengah-tengah pengikutnya. Umar dikelilingi oleh penyokong-penyokong yang sangat fanatik. Umar adalah dianggap panglima dan ketua oleh kaumnya. Ya tentulah. Bagaimana seseorang akan bersikap di hadapan pengikut setianya. Apalagi ceritanya yang mengikut membabi buta. Suatu terang apapun ayat Quran, sejelas manapun, sejujur apapun Nabi Muhammad, ya mereka tolak. Umar tolak. Tapi apa yang berlaku pada diri Umar? Ketika Umar punya peluang untuk membaca sendiri. Bukan mendengar orang baca. Membaca sendiri. Di tempat yang boleh katakan hanya berdua. Dia dan adiknya. Kan begitu riwayat yang masyhur. Apa kesan yang didapat oleh Umar ketika Umar ada peluang membaca sendiri beberapa ayat Al-Quran, bukan di hadapan kaumnya yang menyanjungnya, tapi di hadapan adiknya
yang berani melawannya, dan itulah kali pertama adiknya Fatimah berani melawan Umar yang gagah perkasa. Ditampol-tampol. Ini mesti ada apa, dari mana adikku tiba-tiba punya kekuatan sehingga berani melawan aku. Wah, dia perempuan. Pasti ada sumber kekuatan yang aku ingin tahu. Setelah ia dipersilakan membaca dan menghayati. Walaupun tidak banyak. Beberapa ayat yang dibaca. Komentar Umar. Ma ahsana hadzal qaul. Aduhai indahnya ucapan inilah. Mustahil ini karangan Nabi, mustahil. Tengok. Macam mana tiba-tiba boleh masuk dalam hati Al-Quran tadi? Karena dia berfikir, dan seorang, saya kata tadi, bila Umar katakan membacanya di depan orang, atau ada orang membacakannya di hadapan pengikutnya yang setia, mana mungkin berfikir kritis, mana mungkin berhati jernih. Ini yang perlu kita amalkan dalam mencari kebenaran. Berlatih, membiasakan berfikir. Tapi inilah yang kadang-kadang setengah kita lemah, tidak mau. Belum dengar aja, saya malah nak fikir-fikir, malah lah. Salah, apa yang ada aja. Oh, bahaya sungguh ya mas sekalian. Wah, apa yang Allah anugerahkan. Ya. Ini organ yang Allah letakkan dalam tempurung kepala kita ini. Yang kita panggil otak. Masya Allah. Itu adalah anugerah yang sangat besar. Karena ia memiliki potensi yang luar biasa sehingga melayakkan kita dilantik oleh Allah jadi khalifah, itu pasal potensi yang ada di dalam sini nih. Tiba-tiba kita tidak memanfaatkannya. Tiba-tiba kita tidak mendaya gunakannya. Kita racuni, kita cemari dengan pelbagai perkara-perkara yang hakikatnya bukan mencerdaskan, tapi malah membodohkan. Kan banyak perkara-perkara yang kita dengar hari ini, yang kita baca hari ini, yang kita kajian ini, bukan mencerdaskan kita. Bukan mengarahkan kita menjadi lebih baik. Akal kita bukan semakin cerdas. Ingat, saya pernah menggunakan, bahkan selalu saya menekan, apa yang kita dengar, selalu yang kita ini banyak sekali, yang hakikatnya hanya mengkebiri akal sehat kita. Itu bahasa saya selalu ulangi di mana-mana. Mengkebiri akal sehat kita. Bayangkan bila yang kita baca, yang kita dengar, yang kita masukkan, mengkebiri akal sehat. Bagaimana kita hendak mendapatkan petunjuk daripada Allah? Sebab itu Allah nyatakan, tak apalah. Kalau kamu tak terima itu, tak terima, tolonglah dengan nasihat aku satu ini saja. Duduk seorang diri atau berdua supaya ada lawan bercakap. Dan fikir. Ini menarik. Thumma tafakkaru. Kalau duduk berdua, tiga, kemudian bukan berfikir, tak ada makna lah. Duduk seorang, kemudian melamun, tak ada makna. Berfikir. Mendaya gunakan akal sehat. Ini, kecerdasan intelektual dimanfaatkan. Sebab kegagalan menggunakan ini, seperti mana yang Allah nyatakan, pasti akan menolak kebenaran. Awal-awal kita tolak dah. Belum berfikir sudah tolak. Dan akhirnya di akhirat menyesal tak sudah. Ya, menyesal tak sudah. Inilah yang berlaku generasi demi generasi berdahulu hingga sekarang. Faktor yang menyebabkan, bukan satu-satunya, salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu menolak kebenaran. Tidak mau berpikir kritis. Ya. Tidak mau berpikir kritis. Sehingga kalau seorang itu mau berpikir kritis sebenarnya, ya insya Allah dapat. Ada, saya ingat ya Mas Kian, satu ungkapan ya. Ini bukan hadis Nabi ya.
Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Dan cukuplah, banyak lagi lah ayatnya dalam Quran. Yang Allah suruh kita berfikir. Ayat Quran yang mencela orang yang menolak kebenaran, yang mereka hidup dalam keadaan sesat kerana kegagalan mereka. Saya ingat satu ucapan yang diberikan oleh ulama salaf. Sangat masyhur ini ucapan ini. An-nasu a'da'um ma jahilu. Ini ungkapan salafus saleh, bukan hadis ya. An-nasu a'da'un ma jahilu. An-nas manusia. A'da'un musuh. Ma apa yang? Jahilu yang mereka belum ketahui. Manusia ini sentiasa memusuhi, sentiasa menolak, sentiasa tak mau menerima setiap apa yang dia belum ketahui, yang dia jahil. Jadi dia menolak bukan karena benda itu patut ditolak. Belum tentu. Mereka menolak bukan benda itu tak baik. Belum tentu. Benda itu baik. Tapi kenapa mereka tolak kalau benda itu baik? Ya, mereka menolak benda yang baik kerana jahil. Dia belum tahu yang benda itu baik. Bila nanti sudah tahu, oh benda ini gini, baru dia kata, oh baru I tahu. Baru I tahu. Itu syarat utama untuk seseorang mendapat, menerima mengenai kebaikan, tahu, hilangkan kejahilan. Hilangkan sifat jahil. Ketidaktahuan ini dihilangkan. Harap satu. Baik, Islam itu kebenaran mutlak. Saya ulangi. Islam yang dibawa oleh Nabi, Al-Quran yang Allah turunkan, itu merupakan kebenaran mutlak. Kenapa saya katakan ada kal mutlak? Ya, sebab ada kebenaran nisbi. Ada kebenaran relatif. Apa yang datang daripada Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi, itu adalah al-haq. Ada alif lam tu, bukan hakun. Al-haq. Memberi makna kebenaran mutlak. Satu-satunya. Saya katakan mutlak bersifat absolut karena tidak ada sesiapa yang boleh menafikannya. Saya katakan haki satu-satunya kerana apa saja idea, ideologi, pendapat, ucapan yang bercanggah, yang menyalahi Al-Quran, jelaskan oleh Nabi, adalah tertolak. Adalah tertolak. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Sehingga ada kan ucapan Ali bin Abi Thalib yang terkenal, la yu'raful haqqu birrajul. La yu'raful haqqu birrajul. Atau la yu'raful haqqu birrijal. Kebenaran itu tidak boleh dikenali, bukan dikenali kerana orangnya. Bukan. Kita jangan, oh benda itu benar. Macam mana tahu? Ya, sebab dia kata. Kalau dia kata, pasti betul. Oh tak. Kebenaran bukan ditentukan, bukan oleh siapa yang mengatakan. Ali pernah kata. Wa innama yu'rafur rijal bil haqq. Atau wa innama rijalu yu'rafu bil haqqi. Tapi hanya seseorang itu akan dapat dikenali kerana kebenaran yang disampaikan. Kebenaran tidak dikenali dengan sebab orang yang menyampaikan. Sebenarnya orang yang menyampaikan itu akan dikenali dengan sebab kebenaran yang. Jadi jika disampaikan itu kebenaran yang benar yang disampaikan itu bersamaan sesuai dengan Al-Quran, benarlah adanya. Sebab Quran kebenaran mutlak. Baik, Quran kebenaran mutlak. Apa yang disampaikan oleh Nabi, kebenaran sifat mutlak. Pasti benar. Tidak akan, hak itu makna sesuatu yang tetap, tidak berubah-ubah. Dahulu, sekarang dia. Kalau ia kebenaran mutlak, kenapa ramai orang menolaknya? Gitu. Contoh hari ini, umat Islam ada berapa sekarang? Umat manusia ada berapa di plan di bumi? 7 bilion lebih. 7.3, 7.4 bilion.
berapa bilion yang menerima Al-Quran? Tak sampai separuh pun. Kan? Yang menerima Al-Quran, yang memakai Al-Quran sebagai kitab suci, katalah hanya 2 bilion. Pun tidak semuanya sami'ah dalam arti yang keempat pun. Lalu apa puncanya mereka masih ramai yang menolak? Kata salafus saleh, an-nasu a'da'um ma jahilu. Manusia itu sentiasa memusuhi apa yang dia belum tahu. Ada satu kisah dan saya yakin, jamaah pasti mengetahui ini. Ya, ada seorang yang bernama seorang diplomat Jerman sebenarnya. Dia seorang diplomat daripada negara Jerman. Namanya Hofmann. Namanya Hofmann. Wilfried Hofmann. Ini masyhur sekali kisahnya. Yang akhirnya memeluk agama Islam. Meluk agama Islam. Jadi Hofmann, ad-diplomasiu Almani. Seorang diplomat daripada Jerman. Alladhi atanaqal Islam, yang telah memeluk agama Islam. Walahu mu'allifatun adidah anil hadarah wal fiqh islami. Dan beliau adalah seorang yang sangat produktif dalam karang mengarang dengan pelbagai buku yang berkaitan dengan tamadun dan juga pemikiran Islam. Ini luar biasa ini. Ya. Yufassiru asbaba isaati sahafin wal i'lamiyin fil gharbi lil Islam. Beliau berjaya menjelaskan, menerangkan, menguraikan asbab, faktor-faktor yang menyebabkan kenapa jurnalis-jurnalis barat, wartawan barat, orientalis-orientalis barat itu berfahaman sinikal terhadap Islam. Bahkan menolak Islam. Mereka ini cerdas. Tapi macam mana mereka menolak Islam? Ini kata Hofmann nih, yang meluk agama Islam. Setelah agama ditambah namanya di depan dengan nama Murad. Murad Wilfried Hofmann. Murad itu mana yang dicari. Wa yaqulu, beliau berkata, innal mushkilat ya annal iltizbas wa su'ul fahmi. Punca sebenarnya orang barat menolak Islam, orang kafir tolak Islam, meragui akan Nabi Muhammad, walaupun mengakui kecerdasan Muhammad bin Abdullah, mereka mengakui kecerdasan Muhammad Rasulullah. Muhammad sebagai orang yang sangat genius. Tapi mereka menolak jika dikatakan Muhammad itu utusan Allah. Quran adalah kitab yang luar biasa kandungannya. Mereka mengakui. Tapi mereka enggan, mereka menolak jika dikatakan Quran itu firman Tuhan. Kenapa begitu sekali? Kata Murad Wilfried Hofmann, dia kata, sebab utamanya, as-sababul asasi, faktor penyebab utamanya ialah al-iltibas wasu'ul fahmi. Iltibas itu kesamaran. Iltibas. Dia masih belum jelas membezakan antara yang hak dan yang batil. Yang benar dan yang salah. Su'ul fahmi, yakni fahaman yang buruk terhadap Islam. Kefahaman yang salah tentang Islam. Lalu beliau menyatakan, macam mana nak menghilangkan kedua faktor ini? Kecelaruan berpikir dan keakibat kefahaman yang buruk tentang Islam. Hofmann yang telah menjadi Muslim, dia berpesan, faham tafakur, pelajari Islam dengan cerdas dan jernih. Tengok. Pelajari Islam dengan pikiran kritis dan jernih. Jernih itu penting sebab jernih itu makna ikhlas. Tidak ada suudzon, tidak ada sentimen, tidak ada, ya, gitulah. Jika selama ini kamu akan terus berpikiran buruk, ya, bersuudzon, sudah berprasangka, prejudislah terhadap Islam,
Ya, sampai bila-bila lah, khatam sekalipun kamu baca Quran, pasti kamu akan menolaknya. Ya, seorang diplomat memeluk agama Islam. Kita sudah tentu kenal lah kita orang bernama Leopold Weiss, namanya. Dia orang Yahudi Austria. Leopold Weiss. Sangat membenci Islam. Oh, luar biasa namanya Yahudi. Kenapa? Ya, karena tadi punya fahaman yang buruk tentang Islam. Ya. Islam itu digambarkan atau dia mendapat gambaran yang buruk tentang Islam. Tapi setelah dia memperuntukkan masa, tenaga untuk tafakur, untuk study betul-betul tentang Islam. Dengan pikirannya yang cerdas, dengan hatinya yang jernih, akhirnya beliau memeluk agama Islam. Daripada Leopold Weiss bertukar nama menjadi Muhammad Asad. Yang tafsir Al-Qur'annya, Al-Qur'an menjadi rujukan orang hari ini. Muhammad Asad. Ya. Dan banyaklah segudang contoh orang-orang cendekiawan ini. Ini saya bukan hanya sekadar cerita orang bukan Islam meluk agama Islam. Kalau setelah itu banyak contohnya ya Mas sekalian. Di kampung banyak, hari ini pun ada orang meluk Islam. Ini saya cerita bagaimana orang yang asalnya memusuhi Islam seperti mana Abu Jahal, Umar lah gitulah. Seperti Umar katalah. Tiba-tiba boleh bertukar menjadi Islam. Apa punca ketika ia masih menolak dan apa sebab akhirnya ia menerima? Berdasarkan Al-Quran, satu di antaranya ayat yang dibacakan tadi, surah Sabat tadi, mereka ini belum mau berpikir kritis. Bila dengar aja kebenaran, aku tolak, aku tak nak. Ini bahaya, terhalang nanti, ya, nanti terhalang. Kebenaran itu tidak datang kepada kita, tertutup. Walaupun sebenarnya laisal haqqu bimahjub. Waktu sebenarnya kebenaran itu tidaklah ada hijabnya. Kalau kebenaran itu tidak ada hijab, kenapa tidak semua orang nampak kebenaran? Jika kebenaran itu tidak tertutup, tidak ada hijab, kenapa tidak semua orang nampak kebenaran? Sebabnya yakni hati seorang itu yang ada hijab. Yang tertutup hati kita, bukan kebenaran. Kebenaran sentiasa terdedah. Kalau terdedah, kenapa tak nampak? Hati kita ada penutup. Penutup hati itu yang kita mesti kena buka. Bagaimana caranya? Latihlah dengan berpikir kritis. Memanfaatkan kecerdasan intelektual yang Allah anugerahkan. Ini poin yang sangat penting berkaitan dengan ayat yang sedang kita pelajari ini. Sengaja saya sampaikan dari aspek ini. Supaya ianya lebih kekinian. Tafsir yang saya sampaikan ini supaya maknanya lebih kekinian. Yakni lebih sesuai dengan apa yang berlaku sekarang. Sebab kalau kita cerita hanya berlaku pada zaman jahiliyah nanti, ya itu jahiliyah, sekarang lain, dahulu lain. Oh tidak. Punca tetap sama ada saja. Jadi bagaimana kalau kita ingin menerima kebenaran dengan mudah? Lawan itu kejahilan. Buang itu sifat jahilan. Nikmati, syukuri nikmat akal. Asah kemampuan berpikir. Belajar, mengkaji. Hanya saja budaya mengkaji itu memang belum, ya boleh katakan belum memuaskan lah. Begitu kalau boleh kita katakan di antara kita dalam umat Islam ini. Belum begitu memuaskan. Biasanya yang perlu masa kan, mengkaji ini perlu masa. Apa saja? Sebab kalau dikaji, insya Allah taklah dengan cepat-cepat tolak. Tak nak. Sebab bab kata Ibnu Ashur tadi, Allah memberitahu dalam ayat 39 ini, wahai Muhammad, bukan engkau yang mereka dustakan, bukan engkau yang mereka tolak.
Yang mereka tolak itu ialah Al-Quran. Kenapa mereka tolak Al-Quran? Ya, karena mereka belum dapat memahami apa yang aku turunkan, apa yang aku firmankan. Mereka belum mengerti takwilnya. Kenapa mereka belum faham? Karena mereka tidak mau faham, tidak mau tafakkur. Tidak mau tafakkur. Nah, ini dia. Jadi al-makna, kembali pada makna ayat, annahum sara'u ila takdzibil Qur'an fi badihatis sima' qabla ayafhamuh wa ya'lamu kanau amri wa qabla ayatadabbaru. Makna secara umum ayat yang sedang kita pelajari ini, mereka itu bersegera, tergesa-gesa mendustakan Al-Quran ketika mendengarnya, sebelum mereka memahaminya, sebelum mereka mempelajarinya, sebelum mereka tadabbur. Mafhumnya, bila mereka mau mempelajari, bertadabbur, kemudian memahami, pasti mereka tidak akan menolaknya. Pasti. Pasti. Jadi boleh kita simpulkan, kalau orang belum mau menerima Al-Quran, maknanya tadabburnya masih kurang. Begitu. Dia punya kesimpulan dia, jika orang itu belum melihat Al-Quran dengan sepenuhnya, mana tadabburnya masih kurang. Jadi Allah kata, bila betul-betul tadabbur, pasti akan menerimanya. Jangankan orang yang dah mempercayainya, yang asalnya menentangnya pun menjadi pecinta Al-Quran. Berubah menjadi pecinta, daripada pembenci menjadi pecinta Al-Quran, dan sanggup melakukan apa saja untuk membuktikan ketulusan cintanya kepada Al-Quran. Wa innama yakunu mithla hadha taqdib an mukabaratin wa adawatin la an i'tiqadin kaunihi makduban. Masya Allah. Dan hanya saja pendustaan mereka dalam Al-Quran yang berpunca daripada keengganan mereka untuk berfikir terlebih dahulu, itu adalah cerminan daripada mukabarah, sifat sombong. Wa adawah, dan permusuhan. Bukan kerana keyakinan. Bukan karena keyakinan mereka bahwa Quran itu bohong. Saya ulangi. Hanya saja pendustaan yang mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad, penentangan pendustaan yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, itu karena sebelum mereka berfikir, sebelum mereka mengkaji adalah berpuja pada kesombongannya. Kalau mereka tidak sombong, pasti akan mempelajari dahulu, berfikir dahulu. Karena sifat sombong, sifat pemusuhan. Bukan pasal Quran itu bohong, bukan pasal Nabi Muhammad itu khianat, bukan. Sebab itu ayat ini juga difahami oleh Imam Asy'arawi, tersirat apa dipanggil tasliyah. Tasliyah itu semacam hiburan lah. Jadi Allah menghibur Nabi Muhammad SAW. Allah menghibur Nabi Muhammad SAW kerana bagaimanapun juga Nabi sedih. Nabi hibur. Bila Nabi terus ditentang, bila Nabi terus didustakan, bila Quran terus dihina, ya Nabi hibur, Nabi sedih. Karena Nabi tak mau ada umatnya masuk neraka, kalau boleh masuk surga. Jadi rasa sedih jugalah Nabi. Lalu Allah hibur mereka, Nabi Muhammad, kamu jangan sedih. Karena yang mereka dustakan ini bukan kamu. Yang mereka dustakan itu Al-Quran. Hanya karena mereka belum dapat memahaminya, karena mereka tak mau mempelajarinya. Itu kan tasliyah namanya ya. Itu namanya tasliyah. Faminhu adamu bahti wa wahalul bihimaya. Tuh. Jadi secara umum, walamma ya'tihim ta'wilu. Apalagi takwil apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu belum tiba. Takwil dalam Al-Quran belum tiba. Baik, sekarang masuk poin yang kedua. Itu poin yang pertama tadi, saya cerita tentang pendustaan. Yang poin yang kedua dalam ayat ini, Allah sebut, punca mereka menolak kebenaran apa Quran itu, yakni karena tak mau belajar, karena belum faham.
Dalam istilah ayat ini, karena belum datang pada mereka, belum nyata pada mereka takwilnya. Takwil yang apa Allah nyatakan dalam Quran itu. Apa makna takwil? Jamaah sekalian, kalimah takwil dalam Al-Quran ini diulang banyak kali lah. Berbelas kali juga lah kalimah takwil dalam Al-Quran. Saya ulangi, kalimah takwil, ta, hamzah, waw, ya, lam. Dan Al-Quran ini mempunyai banyak makna. Penggunaannya dalam Al-Quran mempunyai banyak makna. Bukan satu saja. Ini kata ahli tafsir ya. Siapa yang belajar ulum tafsir tahulah itu. Baik, saya ringkaskan. Makna takwil, makna kalimah takwil. Yang pertama dalam Al-Quran, yakni takbirur ru'ya atau tafsirul ahlam. Takwil maknanya yakni mentafsirkan, mentakbirkan mimpi. Meramal mimpi. Takwil itu maknanya meramal, mentakbir, menjelaskan mimpi. Ada mimpi. Oh, malam hari saya mimpi macam apa ya maknanya? Oh, maksud mimpi awak malam tadi itu ada bla-bla. Itu namanya takwil. Jadi takwil digunakan sebagai makna mentakbir mimpi, menjelaskan mimpi seseorang. Nah, ini banyak ayat dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, kalimah takwil semua digunakan dalam makna ini. Yusuf bermimpi, kawan yang satu penjara Yusuf juga bermimpi, penguasa Mesir bermimpi, lalu Yusuf mentakbir mimpi itu, menjelaskan apa makna dari mimpi seorang. Nah, menjelaskan makna mimpi itu namanya takwil. Itu boleh rujuk dalam surah Yusuf. Jamaah boleh rekodkan saya sebutkan ayat-ayatnya, nanti rujuk sendiri. Ya, dalam surah Yusuf, ayat 6. Surah Yusuf, ayat 6. Ayat 21. Ayat 44. Ayat 101. Ayat 36. Ayat 37. Dan ayat 45. Di dalam ayat-ayat tadi, semua ada dalam surah Yusuf, kalimah takwil maknanya mentakbir mimpi. Tapi nampaknya takwil dalam ayat ini tak sesuai lah kalau dikatakan takbir mimpi. Ya. Ayat sedang kita pelajari ini kan Allah nyatakan walama ya'tihim ta'wiluhu. Takkan takwil itu makna takbir mimpi. Bukan. Makna yang kedua, takwil makna yang kedua dalam Al-Quran, penggunaannya dalam Al-Quran. Ini secara ringkas saja ya, karena ini sebenarnya kaitannya dengan ulumut tafsir ya. Bukan tafsir, ulumut tafsir, ilmu tafsir. Makna kedua yakni bayanu sababi iqa'il fi'li. Makna takwil yang kedua yakni sebab, menjelaskan sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Takwil maksudnya sebab, menjelaskan sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Ada satu peristiwa dan kita tak dapat memahaminya. Lalu kita tanya, semalam tu ada itu macam mana ya? Apa punca tu? Lalu orang tu menjelaskan, oh kalau awak nak tahu pasal apa terjadi kejadian tempoh hari, puncanya bla 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 bla. Nah, orang yang menjelaskan macam itu namanya takwil. Penjelasan yang dia sampaikan pada kita itu namanya takwil. Penjelasan tentang sebab berlakunya suatu peristiwa. Ini ada dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi. Boleh direkodkan saja yang sempat menulis. Surah Al-Kahfi ayat 78 dan ayat 82. Saya ulangi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 78 dan 82. Kisah tentang Nabi Musa yang oleh Allah disuruh berguru kepada hamba Allah yang saleh, yang Allah anugerahkan ilmu tinggi, ilmu tingkat tinggi.
yang Allah tidak ajarkan kepada Musa. Okeylah, nama dia Khidir umpamanya. Jalan dengan Khidir, naik kapal, kapal sedang berlayar, perahu sedang berlayar, dirusakkan, dipecahkan dindingnya. Kan peristiwa itu. Musa tak tahu apa pasal engkau. Proteslah. Perahu sedang berlayar di tengah lautan, pecah sana sini. Ya, tentu Musa protes. Musa tak tahu apa sebab Khidir melakukan. Walaupun Musa sudah diingatkan, kalau nak jadi muridnya, jangan tanya. Tengok apa saja kena diam. Karena Khidir berjanji nanti akan jelaskan sendiri. Jalan lagi. Jumpa sampai satu kampung. Jumpa budak, kanak-kanak sedang main. Pegang oleh Khidir, tumbuk mati. Dibunuhnya orang itu, budak itu. Di peristiwa. Musa tak tahu apa pasal kau bunuh. Apa sebab? Musa ingin tahu apa sebabnya. Jalan lagi. Sampai satu kampung, kedua mereka ini kelaparan, kehausan, minta air pada orang kampung tak bagi. Ini orang kampung yang jahat lah ni. Jadi Musa ingin segeralah cepat-cepatlah tinggal kampung itu. Karena penghuninya tak baik. Rupanya Khidir tidak. Khidir sempat membetulkan dinding yang nak runtuh, yang nak roboh. Pagar di tembok yang nak roboh, tegakkan. Setelah habis, siap, baru pergi. Musa pun rasa pelik. Kenapa kita dilakukan? Dahlah kita minta air pun tak bagi. Sepatutnya kita tolak ajalah dinding nak roboh, kita tolak aja. Kenapa kita malah betulkan? Ibaratnya, kenapalah orang jahat dibalas dengan baik? Musa tak faham. Musa ingin tahu apa sebab Khidir melakukan 3 benda yang tidak difahami oleh Musa ini. Lalu Khidir menjelaskannya satu persatu. Oh, tempoh hari aku pecahkan kapal sebab bla 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 bla. Kemudian aku bunuh budak-budak itu sebabnya bla 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 bla. Kemudian aku bina semula dinding yang nak runtuh itu, puncanya, rasanya begini-begini. Yang disampaikan oleh Khidir kepada Musa, itu namanya takwil. Makna kedua. Paham ya? Takwil maknanya penjelasan tentang sebab berlakunya suatu peristiwa. Tapi kalau sebab itu sudah diketahui, ya tak perlu tanyalah. Takwil tidak perlu. Itu makna takwil kedua. Rujukannya Al-Kahfi 78 dan 82. Makna yang ketiga, kalimah takwil makna yang ketiga dalam Al-Quran, penggunaannya dalam Qurannya. Ar-ruju' ilal mu'awwilil haqq. Ar-ruju' ilal mu'awwilil haqq. Takwil itu sebenarnya daripada huruf asal hamzah, waw, lam. Hamzah, waw, lam. Hamzah, waw, lam itu makna asal roja'a, kembali. Ada, kembali. Bahkan juga diartikan sebagai tolaba wa taharra, mengintai-intai dan mencari. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, awala takwil itu maknanya roja'a, kembali, ada pun kembali. Taharra itu makna mengintai-intai. Yang itu makna tidak mencari sesuatu. So itu makna takwil yang ketiga dalam Al-Quran, diguna pakai baya ar-ruju' ilal mu'awwil haq. Mengembalikan atau kembali kepada al-mu'awwil haq, penafsir yang benar. Kembali kepada penafsiran atau penjelasan yang benar. Ada satu ayat umpamanya, ada satu masalah umpamanya. Kalau kita tanya masalah pada jawabannya macam itu. Iya, ya, oke. Kita tanya masalah yang sama pada B, jawabannya beza dengan yang dikatakan oleh A. Kita dah ada 2 jawaban yang berbeza untuk satu masalah. Kita tanya pada C, jawabannya pun tidak sama. Kalau kita tanya pada 5 orang yang masih ada satu masalah, kita tak tahu, lalu kita tanya pada 5 orang, dan kelima-5 orang itu berjawab yang sama.
Mana yang kita nak pilih? Pening tak pening? Pening kita. Macam mana ini kata macam itu, ini kata macam itu. Macam mana nak kata betul, salah, mana yang betul, mana? Kalau nak kata itu salah, dia itu guru saya. Takkan salah. Dia guru saya, walaupun saya kurang yakin akan jawapannya. Mungkin kita berfikir sudah tidak sehat lagi. Itu takkan salah yang disampaikan oleh orang itu. Yang dikatakan takkan salah. Walaupun aku tidak meyakini ia benar, tapi takkan dia salah. Sebab yang menyampaikan guru saya. Yang dikatakan oleh B ini, saya fikir itu betul tuh. Menurut saya betul. Tapi takkan saya nak menerimanya. Sedangkan dia orang yang aku tak suka. Kacau lagi. Yang disampaikan B ini sebenarnya benda yang menurut saya betul tuh. Tapi takkan aku nak menerimanya. Sedangkan dia itu orang yang aku tak suka. Macam mana kalau ada masalah, kita tanyakan pada 2-3 orang, jawabannya berbeza. Pening kita. Nah, supaya kita tidak pening, takwil sajalah. Apa makna takwil di sini? Kembalikan kepada muawwil yang sebenar. Kembalikan pada pemberi penjelasan yang paling benar. Siapa pemberi penjelasan yang paling benar? Coba jamaah rujuk surah An-Nisa 5:9. Ini saya sampaikan ulum tafsir yang paling mudah difahami ini. Ya. Paling mudah difahami. Saya tidak mampu mencari ayat yang lebih mudah untuk yang paling mudah, tak perlu berbelit-belit lah, tak perlu terlalu teoritis. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Betul ya? Wahai orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri minkum. Orang yang diberi amanah untuk mengurus urusan kamu. Pemerintah lah. Taat pada Allah, taat pada Rasul, pada pemerintah. Depan Allah ada ati'u. Depan Rasul ada ati'u. Depan ulil amri tak ada ati'u. Kenapa? Ketaatan pada Allah bersifat mutlak. Karena Allah pasti benar. Ketaatan pada Rasul pasti bisa mutlak. Karena Nabi pasti benar. Tapi ketaatan pada ulul amri bersyarat. So itu tidak ada kalimat ati'u. Boleh taat jika arahannya tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul. Tapi jika arahannya bercanggah dengan Allah dan Rasul, kita tidak wajib taat, bahkan mungkin haram mentaatinya. Baik. Kemudian, fa'in tanaza'tum fi syai'in. Ini dia. Maka jika kamu tanazuk. Tanazuk itu mana saling menarik lah. Kita punya pendapat seperti ini, punya pendapat seperti itu. Tak sama. Pendapat kita dengan pendapat dia tak sama. 3 orang. Kita kata macam ni, dia kata macam tu. 3 orang tak sama. No. Masing-masing pula mendakwa benar. Macam mana? Tak mungkin. Sebab kalau kita menerima pendapat satu, macam mana yang 2 ini? Macam mana yang nombor 3? Masing-masing. Nah, bila dalam keadaan itu Allah kata tanaza'tum fi syai'in, dalam satu urusan, farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikanlah masalah yang kamu perselisihan pertikaian itu kepada Allah. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Bukan apa kata kita, apa kata dia, apa dia kata. Tak. Di sini siapa pun sudah tidak lagi jadi pertimbangan untuk menentukan hak ataupun batil. Tetapi yang menjadi pertimbangan, menjadi asal untuk menentukan hak atau batil, apa kata Allah, apa kata Rasul. So itu Allah kata, kembalikan sajalah. Rujuk. Kembali itu mana rujuk? Rujuk kepada Allah, rujuk kepada Rasulnya. Dan mengembalikan sesuatu yang kita tak sepakati, sedangkan kita ingin mencapai kesepakatan. Kembalikan pada Allah itu, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Masya Allah. Tengok. Jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir. Artinya, jika kita ya Allah, kami beriman pada kamu, ya kita mesti bersedia merujuknya pada Allah, mengembalikan masalah pada Allah dan Rasul. Apa kata Allah pada Rasul? Kita terima. Sebab tadi, bila kita berbalah, kalau tak berbalah, lain cerita lah. Pendapat kita, pendapat dia, oh sama. Macam mana sama? Ya, karena dalilnya sama. Macam mana sama? Ya, ayatnya jelas. Hadisnya nyata. Oh, tak ada masalah. Ini masalahnya. Macam mana ni? Ini guna macam ini kata macam itu, dia kata macam itu. Macam mana ni? Bla, 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 bla. Allah bagi kita jalan keluar. Kembalikanlah apa kata Allah, apa kata Rasul. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan Rasul. Artinya, jika kita enggan mengembalikannya pada Allah dan Rasul, iman kita perlu dipertanyakan. Iman kita masih diperselisihkan. Yang ikaikan iman kita bukan kita. Allah. Kan Allah yang mengatakan, ini kata Allah, jika kamu beriman pada aku. Maknanya kalau kamu tak mau mengembalikan perkara ini pada aku daripada Rasulku, kamu tak beriman. Jadi yang mempertikaikan iman kita itu Allah, bukan kita. Ini beratnya. Nah, sikap teman sekalian, kesediaan kita merujuk, mengembalikan satu penjelasan kepada yang paling benar. Dan yang paling benar itu ya Allah dan Rasul lah. Itulah yang Allah kata, dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Tengok hujung ayat. Dalika yang sebenarnya itu khair, kebaikan. Wa ahsanu ta'wila. Dan takwil yang sebaik-baiknya. Apa makna takwil di sini? Takwil di sini maknanya arruju ilal muawwilil haqq. Jadi kalau kita katakan kembali kepada pendapat A, itu bukan yang baik. Sebab kalau kita pilih pendapat A, kan masih menyalahi pendapat B, C, D. Kalau kita terima pendapat B, kan nanti masih menyalahi pendapat A, C, D, E, dan seterusnya. So, langkah yang bijak macam mana? Rujuk. Ahsanut ta'wil, rujuk. Kembali pada al-mu'awwil al-haq. Siapa yang paling mengerti tentang penjelasan yang sebenar tentang masalah tadi? Dia yang mempunyai agama, Allah, dan dia yang diutus menyampaikan agama, yakni Rasulullah. Itu contohnya. Jadi ada dalam An-Nisa 59. Atau juga surah Al-Isra ayat 35. Ayat 35 itu sudah. Kemudian yang keempat, takwil maknanya penjelasan tentang tasyabuh, mutasyabih. Menjelaskan sesuatu yang masih samar-samar. Benda itu tidak jelas, tidak terang maksudnya. Tetapi samar-samar. Ada kemungkinan bermakna seperti ini, ada kemungkinan bermakna seperti itu. Ya. Ada kemungkinan bermakna seperti ini, ada kemungkinan bermakna seperti itu. Kan masih tasyabuh. Karena ayat itu memang tidak jelas, tidak sharih. Nah, penafsiran, penjelasan tentang ayat yang tidak jelas itu namanya takwil. Di sini kita boleh lihat, kalau kita belajar tafsir jamaah sekalian, ayatnya sama, tetapi di situ mempunyai penafsiran yang berbeza. Ya, ambil contohlah umpamanya. Contoh. Ini sekadar contoh kecil aja ya. Apa ya contohnya? Dalam bab wudu umpamanya. Kan ada ayat wudu itu. Nak salat mesti berwudu. Idza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum dalam surah Al-Maidah itu. Kemudian dinyatakan wa in kuntum mardan aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu. Bila kamu sakit atau musafir sedang safar dan kamu tidak menemukan air, maka tayamumlah. Tayamum. Jadi tayamum bila kamu tak musafir
dan tidak menemukan air, tayamumlah. Nah, di sini gimana maksudnya? Musafir dan tidak menemukan air. Tidak menemukan air. Kalimat tidak menemukan ini jamaah sekalian, paling tidak ada dua penafsiran. Okelah, ada orang mentafsirkan maknanya bila kita musafir dan di situ tak ada air, kita terus boleh tayamum. Itu yang biasa, yang mungkin yang kita terima seperti itu. Musafir, di tempat musafir, atau tak ada air. Mana ni air tak ada ni? Ya, tayamumnya lah. Ambil. Imam Syafi'i lain. Imam Syafi'i kata, tak boleh terus begitu. Kamu berada satu tempat dan kamu nak tak boleh terus tayamum. Kamu kena cari dahulu. Sehingga talabul ma, mencari air, itu kata Imam Syafi'i, menjadi syarat diharuskannya tayamum. Dari mana Imam Syafi'i mendapatkan fahaman seperti ini? Karena Quran kata, falam tajidu, kamu tidak mendapati. Kalimat kamu tidak mendapati itu hanya sesuai bagi orang yang telah mencari. Orang yang belum mencari, tak sesuai kita kata dan kamu tak dapat. Kalau orang belum mencari, pasti kalimatnya walam ta'rifu, kamu tak nampak. Tengok bagaimana Imam Syafi'i memahaminya. Bila kamu safir dan kamu tak nampak air di situ, bolehlah tayamum. Kalau macam tu boleh. Tapi karena Allah kata falam tajidu itu maknanya kamu tak jumpa. Kalimat kamu tak jumpa itu sesuai bagi orang yang selepas mencari. Kalau dia belum mencari, itu namanya bukan tidak jumpa, tak nampak. Tapi yang lain tak, Quran kata tak jumpa, tak jumpa mana tak ada pun. Tengok. Berbeza. Tapi kalau bagi Imam Syafi'i, kamu kena cari dahulu. Kalau kamu tak cari, tak boleh terus tayamum. Masya Allah. Di sini nih. Ayat-ayat yang sebenarnya menimbulkan ada kemungkinan adanya dua penafsiran, lebih daripada satu pemahaman. Ini tidak mudah. Ini mufasir yang hebat mampu memahaminya. Secerdas itu tuh. Secerdas itu. Itu belum masalah yang besar-besar ya mas sekalian. Dalam bab puasa umpamanya, dalam hadis umpamanya. Ini saya beri contoh mungkin ada yang baru dengar nih ya. Dalam hadis adalah bab puasa Ramadan, kan ada seorang sahabat Nabi, hadisnya sahih itu. Terkenal sekali. Ada seorang jumpa Nabi lalu mengatakan halak tu habis ya Rasul, aku binasa. Nabi kata, kenapa kamu kata binasa apa ke benda? Ya Rasul, aku telah bercampur dengan istri aku di siang Ramadan. Kan gitu ya. Dia berkumpul dengan istrinya di siang Ramadan. Mana bulan puasa. Lalu Nabi kata, ya kalau begitu memerdekakan hamba lah. Memerdekakan hamba. Mana ada hamba? Dia tak mampu. Ya kata puasalah 2 bulan berturut-turut. Allahu Akbar 2 bulan. Puasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari pun, 1 bulan pun dia tak. 2 bulan. Tak mampu. Kau tu carilah. Bagi makanan pada 60 fakir miskin. 60 fakir miskin, aku sini miskin ya Rasul. Macam mana 60? Nah, itu kafarat dia ya. Itu sahih. Semua ulama menerima. Tidak ada perbezaan pendapat. Orang yang membatalkan puasa karena campur dengan istrinya di siang Ramadan, itu kafarat dia. Berikan hamba ke, puasa 2 bulan betul. Itu disepakati. Masalahnya, ini masalahnya. Bagaimana jika orang itu sengaja membatalkan puasa bukan dengan sebab bercampur dengan istri atau suaminya, tapi dengan perkara yang lain. Katalah makan dengan sengaja. Kan makan pun batal juga. Makan saja, batal lah. Talarat. Yang satu tadi, yakni dengan sengaja bercampur dengan istrinya, dengan suami istri. Yang satu, yang B, katalah batalkan puasa dengan macam mana kifaratnya? Kalau kita tengok jumhur ulama, yang kafaratnya berat tadi hanya kesalahan bercampur. Tapi Imam Malik tidak setuju sama sekalian. Imam Malik, tak begitu. Orang membatalkan puasa dengan cara yang tidak syar'i seperti itu, ya hukumannya sama. Walaupun dia membatalkan puasa tidak dengan sebab bercampur sama istri, tapi dengan makan sengaja, ya dia kena itu kifarat dia.
puasa 2 bulan. Alas Imam Malik, Nabi menyebut itu hanya sekadar contoh. Bukan sebagai sebab utama. Bercampur suami istri itu benda yang halal. Makan pun benda yang halal. Tapi kalau dengan sengaja Ramadan membatalkan puasa. Kenapa melakukan perkara yang sama halal hukumannya berbeza? Jadi Imam Malik memahaminya itu bukan satu sebab satu-satunya. Itu hanya sebagai contoh. Bila orang membatalkan puasa dengan sengaja, hukumannya seperti itu. Walaupun dia membatalkannya dengan makan. Tengok pendapat Imam Malik. Dan saya yakin di negeri ini tidak ada yang mengikuti pendapat Imam Malik yang satu ini ya. Kata orang, nasib baik di negeri aku ikut mazhab Syafi'i katanya. Kalau tidak orang yang tak puasa sengaja batal puasa dengan makan pun, itu kifarat dia. Puasa 2 bulan betul-betul. Tu kalau kata, ya, bagaimana? Tengok ayat seperti ini atau hukum seperti ini zaman sekarang memang memungkinkan adanya penafsiran yang lebih. Nah, penjelasannya lebih sama ada ayat musabiah atau hadis yang itu. Nah, itu namanya takwil. Tak boleh jadi keduanya betul. Nabi pernah, pada zaman Nabi pernah banyak seperti itu. Nah itu. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan ayat yang sedang kita pelajari ini. Takwil makna yang kelima berkaitan dengan ayat yang sedang kita pelajari. Yang surah Yunus ayat 39 ini. Apa maknanya? Bayanul makna. Menjelaskan maksud yang dikendaki yang waktu itu belum jelas. Itu namanya bayanul makna. Tafsir. Jadi takwil maknanya dengan tafsirnya. Contoh umpamanya Mas sekalian. Contoh umpamanya. Allah haramkan babi. Ramai yang menolaknya. Ramai yang menolaknya. Karena belum apa babi diharamkannya. Ramai yang masih meraguinya. Ya, karena babi itu gini umpamanya. Allah mengharamkan arak. Ya, ramai yang menerimanya. Kenapa diharamkannya? Ya, memabukkan. Ya, tapi kalau tak mabuk, cuman. Nah, rahsia hikmah diharamkannya jika belum diketahui, sehingga orang meragukannya, nanti bila dah dijelaskan, Allah haramkan sebab gini. Sebabnya Allah kata. Hikmahnya gini. Setelah tahu hikmahnya, dan meyakini Allah yang melakukannya, lalu menerimanya, penjelasan yang menjadikan orang itu menerima itu namanya takwil. Agak-agak saya nak beritahu pada jemaah sekalian. Pada zaman Al-Quran diturunkan, agak-agak ada tak orang yang sudah atau gini, ada tak orang yang sudah meyakini 100%, semua meyakini 100%, tidak yang tidak meyakini bahwa bumi kita ini bulat dan bahwa bumi kita ini berotasi, bahwa bumi kita ini berevolusi melalui matahari? Ada, pasti tidak ada kan? Yang percaya orang Islam walaupun belum dapat membuktikan yang bumi bulat, yang bumi berotasi dan bumi berevolusi melalui matahari. Orang mukmin percaya karena Quran yang orang kafir tidak percaya karena mungkin apa buktinya? Dahlah pertama berusaha Al-Quran, kedua apa bukti dia? Apa bukti dia? Nah sekarang kita hidup pada abad 20, semua orang tahu bukti saintifiknya ada. Bumi itu bulat, bumi itu berotasi, bumi itu berposisi melalui matahari. Bukti yang jelas itu namanya takwil terhadap apa yang Quran sebutkan 15 abad yang lalu. Jadi kata Allah, orang kafir menolak itu karena takwilnya belum sampai. Banyak dalam Al-Quran ini yang Allah ceritakan tentang masa hadapan yang sekarang belum wujud. Yang sekarang belum terbukti. Sebab itu Allah berpesan, jangan hanya kerana belum terbukti sekarang, lalu kamu dustakan Al-Quran itu. Itu berat sekali. Jangan hanya kerana apa yang Allah firmankan Al-Quran belum terbukti, kemudian kamu tolak. Sebab takwilnya itu menunggu. Mungkin ada kebenarannya akan tunjukkan hari ini. Ada akan tunjukkan minggu depan. Ada yang akan tunjukkan tahun depan, abad depan. Orang kafir. Masa ayat Quran turun, banyak sekali
cerita tentang hari kiamat, tentang kematian, azab, neraka semua. Ya semua belum tiba. Mereka kata, tak ada, saya tidak percaya. Hanya karena takwilnya belum. Nanti bila takwilnya sudah sampai, mati betul berlaku, kiamat berlaku, baru mereka, lah kami percaya, tapi sudah lakukan. Ada 5 makna takwil. Berkaitan dengan ayat yang pelari, makna kelima itu yang dimaksudkan. Jadi kesimpulannya, jangan mencontoh perangai orang kafir. Menolak kebenaran dari awal karena tidak mau berpikir. Atau menolak kebenaran hanya kerana kebenaran firman Allah tadi belum terbukti saat ini. Sedangkan apa yang Allah firmankan pasti akan terbukti kebenarannya kalau tidak sekarang, minggu depan, kalau di minggu depan, tahun hadapan. Ini poin yang bagi saya sangat penting daripada yang kita pelajari hari ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini memberikan pengajaran dan manfaat yang saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. InsyaAllah bila Allah izinkan kita akan berkesempatan yang lain. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.